Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu tentang penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Dosen pengampu Dawam Suprayogi SPD MSc. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Warda Rodia, F1S1220006 selaku moderator. Miranda Pakpahan, F1S1220003. Siti Fatima, F1S1220013. Sapirama Batul, F1S1220127. Erlius Nita, F1S1220173. Apa sih itu hoaks? Hoaks itu merupakan informasi, kabar, atau berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau untuk menutupi informasi yang sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus hoax yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kasus hoax efek samping vaksin COVID-19, di mana pada Juni 2021 ada postingan Facebook yang beredar dari bahasa Thailand. Postingan tersebut berisi klaim yang menyesatkan bahwa mengalami gejala seperti demam setelah vaksinasi merupakan indikator respons imun yang normal. Sedangkan yang tidak mengalami efek samping sama sekali itu menunjukkan tubuh tidak sehat dan tidak respon imun. Klaim dalam postingan Facebook tersebut salah dan sangat menyesatkan. Faktanya, efek samping yang dialami setelah vaksinasi COVID-19 itu dapat bervariasi pada setiap orang. Hal ini tuh ditegaskan oleh Dr. Richard Watkins, di mana yang menyatakan bahwa tidak adanya efek samping setelah vaksinasi itu bukan berarti ada masalah dengan kesehatan atau respons imun seseorang. Untuk menghadapi, dari dampak negatif dari kasus hoax ini, itu adalah yang pertama, masyarakat yang terpapar hoax ini itu akan menjadi ragu untuk divaksinasi, dikarenakan takut akan tidak mengalami efek samping dan dianggap tidak sehat. Yang kedua, hoax ini itu juga dapat menimbulkan stres dan gangguan kesehatan mental dikarenakan adanya ketakutan dan kecemasan pada orang yang telah divaksinasi, terutama jika mereka mengalami efek sampingnya. Terus yang ketiga, hoax ini juga dapat membuat masyarakat yang belum divaksinasi jadi sulit untuk mengambil keputusan terkait vaksinasi, terutama jika masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang apa itu vaksin. Dan yang terakhir, hoax ini tuh juga dapat memicu perdebatan antara individu yang berbeda pendapat tentang vaksinasi, yang dimana dapat memperburuk polarisasi sosial dan menghambat kerjasama dalam melawan pandemi pada saat itu. Nah, solusi dari hoax ini itu dapat melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, melibatkan pihak pemerintah, di mana pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi publik yang masif melalui berbagai media untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19, termasuk efek sampingnya. Terus yang kedua, ada pihak dari tenaga kesehatan, yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang vaksinasi COVID-19 kepada pasien, termasuk efek sampingnya saat konsultasi atau vaksinasi. Terus yang ketiga, terlibat pihak masyarakat, yang dimana masyarakat harus mendapatkan informasi tentang vaksin COVID-19 dari sumber yang terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, WHO, atau organisasi kesehatan resmi lainnya. Terus yang terakhir, keterlibatan dari media massa, di mana media massa ini dapat menyiarkan informasi yang akurat dan berimbang tentang vaksinasi COVID-19, termasuk efek sampingnya, dan dapat melakukan fact-checking dan membongkar hoax serta informasi yang menyesatkan tentang vaksin COVID-19 itu. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Erlis Nita. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kasus Anies terlantarkan Taman Jakarta yang dibangun era Jokowi dan Ahok.
yaitu sebuah video di TikTok menampilkan potongan wawancara antara Andi F. Noya dan Anies Baswedan. Dalam unggahan tersebut terlihat tangkapan layar acara Kick Andi yang disertai dengan suara dari Andi F. Noya. Andi mempertanyakan tudingan terhadap Anies bahwa Anies telah melantarkan dan bahkan merusak taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Jokowi dan Ahok. Dalam percakapan tersebut, waduk fluid menjadi salah satu contohnya. Namun, video tersebut hanya berdurasi 40 detik dan tidak menampilkan respon Anies terhadap tuduhan tersebut. Padahal, dalam wawancara sebenarnya, Anies menyatakan bahwa dia tidak melakukan pelantaran terhadap warisan dari gubernur sebelumnya. Dampak negatif dari kasus hoax ini ialah video tersebut dapat mempengaruhi reputasi Anies Baswedan yang pada saat itu menjadi calon presiden. Hal ini dapat memicu persepsi negatif terhadap Anies Baswedan tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan atau membela diri. Penyebaran konten seperti ini juga dapat mendorong pola pikir sensasionalisme di media sosial, di mana klip pendek yang menarik perhatian dengan kontroversi lebih disukai daripada konten yang mendalam dan berimbang. Hal ini dapat mengurangi kualitas diskusi dan pemahaman yang sehat di antara masyarakat. Jika klip tersebut menimbulkan reaksi negatif yang signifikan terhadap Anies di masyarakat, ini dapat memiliki dampak politik yang merugikan bagi Anies, terutama karena hal itu terjadi menjelang pemilihan umum. Solusi dari kasus hoax ini ialah masyarakat pengguna TikTok yang mengetahui kebenaran informasi tersebut dapat menggunakan tagar khusus atau fitur verifikasi konten untuk menandai atau menyertakan informasi tambahan yang memperjelas konteks klip yang dibagikan. Ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi yang salah atau tidak lengkap. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sapira Mahabatul. Baik, terima kasih moderator. Materi ketiga yaitu kasus pemerintah larang pelajar sekolah negeri pakai jilbab. Pernah beredar kabar bahwa pemerintah melarang pelajar sekolah negeri untuk memakai jilbab hingga mendapat perhatian warganet. Kabar tersebut berasal dari unggahan di media sosial Twitter yang memperlihatkan tangkapan layar berita media daring yang menampilkan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat berita berjudul resmi, pemerintah larang sekolah negeri pakai seragam agama tertentu, dengan tanggal publikasi pada 3 Februari 2021. Unggahan tersebut mendapat lebih dari 3.000 suka, 600 komentar, dan diunggah ulang hingga 78 kali oleh pengguna Twitter. Artikel di Pikiran Rakyat membahas klaim mengenai larangan pemerintah terhadap siswa sekolah negeri untuk memakai jilbab. Setelah dilakukan verifikasi, klaim ini dinyatakan tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak melarang penggunaan jilbab di sekolah negeri. Sebaliknya, melalui surat keputusan bersama atau SKB, 3 menteri yang dikeluarkan pada tahun 2021 dinyatakan bahwa pemerintah, daerah, dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan atribut keagamaan, termasuk jilbab. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Aturan ini memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk memilih seragam mereka, baik yang memiliki atribut keagamaan maupun tidak. Adapun dampak negatif dari kasus hoax ini adalah yang pertama, pelanggaran kebebasan berekspresi dan beragama. Jilbab merupakan bagian dari ekspresi keagamaan bagi muslimah. Melarangnya berarti membatasi hak mereka untuk menjalankan keyakinan mereka. Kedua, kemunduran kualitas pendidikan agama. Ini dapat mengalihkan perhatian dari fokus utama sekolah, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, tantangan hukum. Penerapan larangan tersebut dapat menimbulkan tantangan dan konflik hukum, karena mungkin bertentangan dengan undang-undang konstitusional dan hak asasi manusia. Keempat, keadaan semakin runyam. Berdasarkan peraturan seragam sekolah yang telah terbit tidak lama setelah kebijakan penghapusan libur Ramadan, semua siswa SMA negeri pada masa itu diwajibkan memakai seragam tanpa penutup kepala. Dan solusi dari hoax ini adalah diantaranya, yang pertama yaitu revisi kebijakan, seperti peninjauan kembali.
melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan larangan ini dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terdampak. Kedua, pendidikan toleransi dan hak asasi. Mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pentingnya toleransi di kalangan siswa dan staf sekolah. Ketiga, penyediaan alternatif seragam. Menyediakan opsi seragam yang memungkinkan pengguna jilbab dengan warna dan model yang sesuai dengan aturan sekolah, sehingga tetap serasi dengan seragam lainnya. Dan yang terakhir ialah dialog dan mediasi, seperti siswa dialog terbuka. Mengadakan forum diskusi antar pihak sekolah, siswa, dan orang tua, dan komunitas untuk membahas dampak larangan ini dan mencari solusi bersama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Miranda Paksa. Pada Miranda, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan saran dari ketiga kasus tersebut. Yaitu saran pertama untuk kasus yang pertama yaitu kasus hoax tentang efek samping vaksin COVID-19 menunjukkan bagaimana informasi palsu dapat menghambat upaya penanggulangan pandemi dengan menimbulkan ketakutan dan keraguan di masyarakat. Hoax ini dapat menyebabkan stres, gangguan kesehatan mental, dan polarisasi sosial. Solusi untuk mengatasi hoax ini melibatkan kampanye edukasi publik yang pasif, penyebaran informasi akurat oleh tenaga kesehatan, masyarakat yang mencari informasi dari sumber terpercaya, dan media massa yang melakukan fact-checking. Untuk kasus yang kedua, sarannya itu kasus tuduhan Anies Baswedan melantarkan Taman-Taman Jakarta yang dibangun pada era Jokowi dan Ahok menunjukkan bagaimana informasi yang tidak lengkap atau salah dapat merusak reputasi individu dan mempengaruhi persepsi publik. Video pendek yang sensasional lebih disukai di media sosial mengurangi kualitas diskusi dan pemahaman masyarakat. Solusi untuk mengatasi hoax ini adalah dengan memverifikasi konten dan menyertakan informasi tambahan yang memperjelas konteks. Untuk saran dari kasus yang terakhir yaitu kasus larangan pemerintah terhadap pelajar sekolah negeri memakai jilbab menunjukkan bagaimana hoax dapat menimbulkan ketegangan sosial dan dianggap sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi dan beragama. Informasi palsu ini dapat memicu perdebatan dan mengalihkan perhatian dari fokus utama pendidikan. Solusi untuk mengatasi hoax ini melibatkan peninjauan kebijakan, pendidikan tentang hak asasi manusia dan toleransi, penyediaan alternatif seragam, dan dialog terbuka antara pihak-pihak terkait. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, secara keseluruhan, untuk melindungi masyarakat dan dampak negatif hoax, itu diperlukan langkah-langkah yang melibatkan edukasi, verifikasi informasi, dan kerjasama antara pemerintah, otoritas kesehatan, media, dan masyarakat. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya hoax dan menjaga kepercayaan pada lembaga. Lanjut. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu hoax merupakan informasi atau berita palsu yang direkayasa untuk menyesatkan atau menutupi informasi yang sebenarnya. Penyebaran hoax memiliki dampak negatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, politik, dan kebebasan beragama. Cara mencegah berita tersebut yaitu secara garis besar, cermati sumber berita, melakukan pengecekan kembali, dan melakukan pemeriksaan fakta berita tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.